Kalau nggak ada ini, orang nanti belinya kayak gini nih. Satu, gitu kan. Pertama ribet, kedua ya gak naikin omset. Kalau ada keranjang, bikin jadi secara psikologis jadi malu. Masa beli cuma satu? Segmented, ya buat Anda yang sekarang merasa bahwa pengen garap produk semuanya Palu Gada gitu. Ini pelajaran penting. Justru makin fokus, makin tumbuh. Bahkan di titik ketika pengen pengembangan produk di kategori berbeda, bikin brand yang berbeda. Bisa growth. Nah, kasih analisanya di kolom komen. Kenapa? 3 orang yang beruntung akan saya kasih masing-masing di angka 200.000. Alhamdulillah nyampe juga ya. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Daka Prayoga. Kali ini seperti biasa, kalau udah jalan-jalan gini mau bedah bisnis sambil beliin makanan buat anak ya, Nabila dan Jasmine. Dan sekarang saya lagi di depan sebuah outlet dimana ini rame juga di Instagram ya, di sosmed. Namanya adalah Tiramisusu ya, by Chokomori. Nah ini, si Chokomori ini menjadi fenomenal karena beberapa di antara Anda mungkin tahu ya, identik dengan Chokomori, identik dengan Shimori karena memang salah satu produk ataupun brand development-nya ya. Oke, sambil kita belanja ya, kita bedah juga di dalam ya. Yuk masuk aja, langsung masuk ke dalam. Ya, siap. Ternyata barusan tim saya sendiri belanja di sini, nggak janjian. Dia ternyata shoppingnya di sini ya. Di coklat semua ini sih. Buat kalian yang doyan makan coklat, cocok banget masuk ke sini. Yuk lihat yuk. Waduh, puyeng gua. Kan bener kan Chokomori? Nah ini pelajaran pertama ya. Jadi Chokomori ini adalah brand yang dikembangkan oleh perusahaan Shimori ya, brand sebelumnya mungkin juga teman-teman kenal. Dimana kalau Shimori itu kan lebih kepada yogurt dan susu ya, Chokomori lebih kepada coklat. Di sini pelajarannya adalah ketika teman-teman mengembang sebuah usaha, katakanlah produk development ataupun brand development, pastikan sudah clear dulu produknya tuh masuk kategori apa. Oh ternyata di sini adalah yang kita mainkan positioningnya nanti di coklat. Nah pertanyaannya adalah apakah kita nempel nama Shimori atau bikin brand baru? Kita belajar dari sini, Chokomori tidak menggunakan nama Shimorinya, walaupun mirip-mirip. Dia menggunakan nama Chokomorinya, dan di Bandung di sini outletnya Tiramisusu Bandungnya itu by Chokomorinya. Apa pelajaran penting? One brand, one positioning. Ilmu itu yang selalu saya sampaikan juga ke teman-teman semua. Bahwa kalau mau bangun brand, tajemin, jangan semuanya digarap. Shimori yogurt udah clear. Yogurt Shimori ingatnya kan? Ingat coklat Belgia, ingatnya Chokomori gitu. Apa kita mau beli pie atau pie? Oke, kedua, pelajaran kedua adalah bahwa di sini fokus ya. Fokus ini akan menajamkan positioning. Sekali lagi, daripada Anda menjual segala macam, mending fokus DNA-nya adalah coklat. Kalau dalam bangun brand, yang perlu Anda bikin adalah membangun sebuah brand plan atau brand strategi. Rumusnya adalah market kategori plus DNA ya, plus core value plus added value ya. Ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Pak Subiakto guru kita. Nah, DNA-nya dari Chokomori ini adalah coklat. Jadi yang ada di sini fokus coklat, ya semua coklat. Core value-nya ya coklat Belgianya. Nanti added value adalah bentukannya, apa yang membedakan antara pie ataupun tiramisu dan segala macam. Gitu ya. Fokus akan memperkuat positioning. Pelajaran berikutnya buat Anda yang jualan pakai berbasis outlet, sediakan apa yang kayak gini teh? Bukan kantong, keranjang ya. Karena keranjang akan meningkatkan bucket sales ataupun average order value atau volume pembelanjaan. Kalau nggak ada ini, orang nanti belinya kayak gini nih. Satu gitu kan. Pertama ribet, kedua ya gak naikin omset. Kalau ada keranjang, bikin jadi secara psikologis jadi malu. Masa beli cuma satu? Tuh, ini ya pelajaran tadi ya. Fokusnya tetap coklat. Ini juga coklat. Chokobar nih, coklat. Tuh. Jadi yang dimaksud dengan DNA itu adalah apapun dia masuk kategori apa sih gitu ya. Apa sih bawaan oroknya dari brand ini? Ya coklat. Core value-nya apa? Coklat Belgia. Jadi apapun produknya pasti berbasis coklat Belgia.
Added value-nya apakah mau bentuk coklat pipih, rasa teh hijau, atau rasa original, atau krim? Bebas. Nah, tambahan, value tambahan. Pelajaran berikutnya, saya nomor berapa? Dalam product creation, ada yang dinamakan dengan product dimension. Product dimension itu adalah cikal bakal untuk Anda bikin sebuah diferensiasi ataupun pengembangan produk. Ya, dari mulai ukuran, bentuk, jenis, varian, rasa, volume, ingredients, product development di sini. Kalau Anda punya dimensinya dari produk yang ingin Anda kembangkan, itu memudahkan Anda untuk melakukan pengembangan produk ya. Jadi ahaman buat Anda adalah kalau Anda pengen melakukan sebuah produk development ya, dimensi apa yang Anda akan mainkan? Apakah rasa? Nah, ini rasa nih. Berarti kan dari cashew bar, terus matcha green tea atau almond bar, ini rasa. Dari ini bikin ini dan ini itu adalah rasa. Dari sini berubah jadi pi, itu berarti bentuk, bahkan kategori gitu ya. Produk baru nih, brand baru gitu. Dengan nama pi produk baru, kategori baru. Dari sini berubah ke sini, udah beda lagi bentuknya. Ini namanya dimensi. Bisa dipahami ya? Ini mungkin saya ngomong cepat, silakan nanti ulang-ulang lagi aja. Intinya adalah apa dimensi produk yang ingin Anda kembangkan, yang ingin Anda mainkan, agar Anda nanti pada saat pengembangan pasar itu, pengembangan produk makin jos. Oke, sambil ngantri ya, segmented banget ya. Secara segmennya adalah anak muda, anak kecil gitu ya. Yang orang tua belikan pun itu buat anak-anaknya, saya yakin. Dan selain segmen, bicara masalah niche market. Ini sih segmented banget, pokoknya mau penyuka coklat. Yang nggak suka, nyingkah gitu, nggak suka, nggak usah belanja ke sini gitu ya. Saya sebagai orang yang suka coklat, anak saya juga suka coklat, akan terpanggil untuk datang ke sini ya. Jadi sekali lagi, segmented ya buat Anda yang sekarang merasa bahwa pengen garap produk semuanya palu gada gitu. Ini pelajaran penting. Justru makin fokus makin tumbuh. Bahkan di titik ketika pengen pengembangan produk di kategori berbeda, bikin brand yang berbeda. Jadi sekali lagi, jangan hanya gara-gara pengen garap pasar lebih besar, Anda pengen bikin produk semuanya di satu brand tersebut, gitu ya. Kalau nggak laris, gak akan ngantri. Gua aja ngantri, bikin konten. Unyu-unyu gini ya. Ini ada pelajaran menarik ya. Yuk kita bahas di sini deh. Alhamdulillah. Terakhir, poin terakhir nih, pelajaran penting tadi selama saya ngantri. Jadi bisnis itu teman-teman pada saat di scale up ada banyak cara yang bisa dilakukan. Ada yang namanya product development, ada yang namanya market penetration, ada yang namanya market development dan juga business development. Ada satu hal lagi yang juga orang mungkin tidak banyak tahu, yang dinamakan dengan strategi vertical integrative growth ya. Apa itu? Di mana kita melakukan dua hal. Pertama adalah backward vertical integration, yang kedua adalah forward vertical integration. Apa itu maksudnya, Kang? Saya nggak paham. Gampangnya gini, kalau misalkan Anda main dari hulu ke hilir, awalnya main di hulu di pabrik, buka hilirnya toko-tokonya kayak gini, itu namanya adalah forward vertical integration. Kalau Anda mainnya adalah dari hilir awalnya, terus bikin hulunya, berarti sebaliknya backward vertical integration. Nah, yang dilakukan sama Shimori dengan branding yang Chokomori-nya itu adalah forward. Ya, jadi dia awalnya punya banyak hulunya, ya, peternak sapinya, susu ya dikembangkan jadi macam-macam yogurt. Pada akhirnya mengembangkan coklat. Nah, itu juga coklat saya yakin hulunya udah ada tuh ke coklat. Nah, itu pelajaran penting buat teman-teman juga ya. Oke, udah masuk mobil, pengen nyoba nih. Gila, ini coklatnya tebal banget sumpah. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngut. Wah, ini gila sih. Buat yang suka coklat beneran bakal kalian kudu nyobain tuh Chokomori ya. Nah, seperti biasa, silakan berikan analisa kalian kenapa Chokomori ini menjadi sebuah brand yang rame ya dan juga sustain bisa dikatakan. Karena banyak juga brand-brand sejenis yang pada tumbang seiring berjalannya waktu ya. Ini kok bisa sustain, kok bisa growth. Nah, kasih analisanya di kolom komen. Tapi sebelumnya adalah like, comment, dan share dulu video ini di sosial media kalian, share juga di IG story ya, kalau mau ngasih analisanya. Kenapa? 3 orang yang beruntung akan saya kasih masing-masing di angka 200.000. Pokoknya lumayan, 200.000 dikali 3 nomor 1000 nanti disediakan. Saya sediakan untuk Anda ya. Monggo analisa, sampai jumpa di bedah bisnis berikutnya.